Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Pak Supriyanto, owner Kebun Anggur Impor Jakarta, Kebun Anggur Papan Atas. Pak, bagaimana caranya anggur saya itu besar maksimal, manis, ya kan, dan gampang buah, mohon ya. Yang saya bahas dua dulu ya. Bagaimana cara anggur kita besar maksimal. Tapi sebelumnya kita intro dulu, semangat dulu, yel dulu ya. Anggur merah susu beruang. Jangan menyerah, tetap berjuang. Apapun itu harus kita perjuangkan pemirsa kalau kita ingin sukses. Oke, saya lanjutkan. Kalau para pemirsa menanam anggur itu ada banyak varietas. Bahkan yang masuk ke Indonesia udah ratusan varietas ya dari seluruh dunia. Jadi, Pak, anggur saya kok kecil-kecil, Pak, anggur saya kok asem dan lain sebagainya. Biasanya tergantung varietas pemirsa ya. Kalau para pemirsa pecinta tanaman sayuran dan buah-buahan sekalian itu suka anggur, anggap aja menanamnya anggur jenis Jupiter, Veles, ya, Gen Grande, itu saya yakinkan buahnya tidak besar pemirsa. Paling besar maksimal hanya segede jendek kaki, jendek saya, atau segede ini udah mateng. Sebentar. Nah, segede ini sudah mateng pemirsa. Itu kalau jenisnya Jupiter, Veles, ya, dan beberapa lagi lainnya yang nanti kalau mau ditanyakan lewat WA pemirsa. Nih, segini. Tapi bagaimana Pak kalau anggur saya supaya segede jempol tangan, bahkan lebih gede dari jempol tangan ya. Ini contohnya ini buah anggur ninel pemirsa. Jadi tadi pemirsa ya, pemilihan varietas. Kalau Anda pengen buah anggurnya itu montok-montok gede-gede ya, semok-semok gitu. Jenisnya Julian ya, Tran ya, Tran dulu ya, nomor 1 Tran yang paling gampang. Tran, Julian, Dixon, Taldun, Cherny Crystal ya kan, Ninel, Nizina dan beberapa lagi lainnya itu buahnya besar-besar dan indah untuk dipandang. Artinya satu tangkai itu kecuali buahnya besar-besar, satu tangkai bisa 1 kilo bahkan sampai 2 kilogram ya. Itu. Terus kalau Anda menanam anggurnya jenisnya yang kecil-kecil tadi, itu sampai kapanpun ya tetap aja kecil pemirsa. Untuk besar maksimal nggak mungkin karena dia termasuk varietas-varietas yang kecil atau kismis. Biasanya orang menyebut varietas kismis. Kalau yang gede-gede itu table grape atau anggur meja. Nah, Mas Yuda bisa ikut saya sini. Nah, ini kita contohkan. Ini Pak Mesa ya, contoh nih. Jadi ketika kalau kita pengen anggur kita tuh besar maksimal, ya besar maksimal artinya di varietas ini, umpamanya ini jenis varietas Jupiter ya. Saya pengen varietas Jupiter kita besar maksimal, itu ada triknya Pak Mesa ya. Jadi ketika buah sebesar jagung atau kedelai ya, atau beras seperti ini, kita jarangin parmesa, ya. Kita jarangin, bentar. Mana Pak yang dijarangin adalah anggur-anggur yang menyelesep di dalam ya, nyelesep apa itu bahasanya ya, yang ada di dalam nih, kita buangin. Jangan ragu parmesa ya, yang ada di dalam kita buang ya, kita buang. Bentar. Nah kita buang, yang ada di dalam, walaupun dia gede parmesa ya, kita buang. Pokoknya yang ada di dalam kita buang parmesa ya, kita buang, kita jarangin ya, jangan ragu-ragu. Termasuk yang kecil tidak rata ya, tidak rata, kecil nih, kecil kita buang. Kita boleh sampai 50% Pak Mesa ya. Jangan ragu-ragu. Biasanya kalau mohon maaf ibu-ibu, sayang anggur kok dibuangin belum mateng gitu ya. Nah, nanti tak kasih tahu resikonya apabila kita tidak melakukan penjarangan. Capek Pak. Nah, ini namanya biasanya rata-rata yang menanam anggur di atas 50% adalah pensiunan. Jadi dia nggak ada kerjaan di rumah. Nah, anggur ini butuh dikerjain menurut saya. Jadi kita kerjain nih anggur nih. Oke, kita buangin ya. Kita buangin. Nah, sama yang burek seperti ini. Ya, burek. Nah, ini burek kita buang. Supaya cantik ya. Ini nanti akan terlihat cantik pada masanya ya. Ini anggur udah umur 1,5 bulan. Ini nunggu 2 bulan lagi dia matang. Ini kita buangin. Kita buang. Nah Kak, oke ini udah terbuang kira-kira 20%. Ntar saya buang lagi. Jangan ragu-ragu ya, walaupun dia gede, kalau dia posisi di dalam tetap dibuang Pak Mirsa. Nah, oke, kita buang. Kita lihat di pertanian Jepang itu dia melakukan namanya penjarangan ya, bahasa Indonesianya penjarangan, kalau bahasa Jawanya piye gini, dibuangi. Oke, nah dah oke. Ini udah terbuang kira-kira hampir 40% menurut saya, jadi sangat jarang sekali. Ya, ini bawahnya dulu rontokannya banyak. Kalau ibu-ibu hamil bisa untuk cerjaan. Oke, nah kenapa kok harus dijarangin seperti ini? Ya,
Karena kalau kita biarkan begitu anggur itu menjadi besar dan verasen itu berubah warna, ketika dia berubah warna, anggur ini akan sangat berdesakan, pemirsa. Nah, ketika dia sangat berdesakan dan cuaca hujan terus, dimungkinkan yang di tengah kegencet dan pecah. Nah, ketika pecah itu akan hilang keindahan anggur, karena begitu dia pecah itu jorok, pemirsa, ngeluarin air terus ya. Jadi kalau anggur kita pengen indah dan besar maksimal, salah satu caranya adalah penjarangan ya. Penjarangan itu kalau pengen gede wajib ya. Jadi tidak apa ya, jangan sayang terhadap anggur kita kalau pengen indah ya. Memang kadang-kadang tadi saya ulangi lagi, sayang gitu ya, mau dibuangin buahnya, buah kok dibuangin, sayang. Nah, kalau nggak dibuangin dia nanti pertama dia tidak besar maksimal karena dia berjejalan ya, terlalu banyak padat buahnya. Nomor dua, buah yang kegencet di dalam dia akan menjadi pecah ketika dia hujan terus ya. Seperti itu Pak Pemirsa. Nah, terus Pak, kenapa kok anggur saya tidak manis? Ya, nih, sama dengan varietas yang dipilih. Kalau Anda memilih varietasnya jenis Gosvi, ya, jenis akademik, ya, jenis Basanti, terus Julian, Tran, itu saya Taldon saya yakinkan manis Pak Pemirsa, banyak yang manis. Tapi kalau Anda memilihnya jenisnya Red Master, Isabella, ya insya Allah Anda ketika walaupun udah mateng pun, Anda makan pasti akan rasanya seperti asem. Ya. Jadi Anda kalau membeli bibit anggur, tanya dulu ya, ini anggurnya manis atau enggak ya. Terus yakinkan beli bibit anggur jangan di online ya pemirsa, usahakan kalaupun online tahu orang yang punya. Umpama nih kayak saya kan shoppingnya Eka Dinda sama Kebun Anggur Papan Atas. Itu yakin, tapi kalau Anda tergiur harga murah ya kan. Terus beli 1 gratis 5, harganya cuma 50.000 gitu ya. Itu saya yakinkan ketika Anda tanam nanti buahnya tidak seperti yang Anda inginkan. Yang di iklannya anggur Modrop, anggur Autumn, anggur Sid Safir ya, anggur-anggur yang manis ya, yang dijual di lapak. Ketika buahnya kecil-kecil dan sangat asam sekali. Makanya jangan mudah tertipu dengan online pemirsa ya. Lebih baik membelinya kepada orang-orang yang punya kebun atau orang yang punya YouTube ya, YouTube yang menunjukkan kebunnya pemirsa, yang bisa dihubungi. Oke. Dia kalau ditelepon nggak bisa, di WA masih balas, itu masih aman. Tapi kalau Anda membeli bibit terus orangnya dihubungi nggak balas, di WA nggak balas, setelah ditransfer duitnya Anda diblokir, saya yakinkan Anda tertipu pemirsa ya. Tuh, dan saya sangat diuntungkan oleh banyak penipu online kan. Di dunia tanaman itu banyak sekali penipuan. Apalagi itu jeruk santang madu ya, kita beli jeruk santang madu, bibit harga 19.000, ketika kita tanam ternyata jeruk untuk nyuci piring, kalau enggak jeruk jenis untuk minuman. Tapi yang penting kita ambil hikmahnya pemirsa ya. Hikmahnya begini pemirsa, ketika kita ditipu orang, insya Allah enggak berkah ya, dan insya Allah kita akan digantikan rezekinya sama Allah Subhanahu Wa Taala dengan rezeki yang lain. Sama kayak saya dulu juga sering ketipu beli bibit anggur, akhirnya saya dipertemukan dengan orang-orang yang baik ya, orang-orang yang kompeten di dunia anggur. Akhirnya saya berjanji saya pengen memberantas penipuan di dunia anggur dengan cara YouTube seperti ini. Kita edukasi agar masyarakat itu pinter ya. Oke, lanjut. Salah satu syarat lain ya, ketika kita pengen anggur kita manis kecuali dari varietasnya, banyakkan daun Pak pemirsa ya. Kalau daun ini sedikit, kadang-kadang ada orang yang begitu anggurnya buah itu daunnya dipotongin Pak pemirsa. Jadi sedikit daun. Saya yakinkan itu anggurnya kurang manis ya. Jadi mungkin nutrisi kurang di buah ya pemirsa ya. Jadi nggak manis maksimal untuk jenis anggur tersebut. Anggap aja jenis anggur Jupiter atau jenis anggur apapun, ketika dia mungkin Brix manisnya itu 20, tapi ketika nggak ada daun bisa 16, 17 ya, bisa asam rasanya. Nah, rata-rata orang pengen ketika seperti ini dia potong depannya nih. Pak, supaya nutrisinya berhenti, terus nutrisinya ngisi di buah. Betul sekali, tapi resikonya anggur Anda kurang manis, bukan tidak manis ya, kurang manis. Jadi bagaimana Pak caranya kalau Anda pengen motong, sisakanlah dari buah ini ke depan paling tidak 5-10 daun ya. Dari 5 sampai 10 daun kita sisakan. Jadi kalau kita sisakan daunnya banyak, otomatis lebih manis. Ini kita sisakan daunnya ya. 1, 2, 3, 4, 10 ya. 10 kita potong boleh pemirsa. Dibiarkan pun boleh. Kalau Anda pembibit, artinya aku ingin memperbanyak bibit anggur ya jangan dipotong. Karena kan entres atau anggur mudanya bisa kita potong, kita jadikan bibit pemirsa. Seperti itu. Nah, satu lagi kalau Anda pengen lebih manis buah anggurnya, bisa dipupuk dengan pupuk kimia KCl, kalium klorida. Itu 1 sendok dengan campuran 6-10 liter air ya. Boleh dipupukkan seminggu sekali ketika verasion. Verasion itu berubah warna ya. Kita kembali ke sana Mas. Nah,
Ini namanya verasin ya pemirsa. Nah, ini di saat seperti ini perubahan warna dari hijau ke merah, nanti ini kan merah merona ya pemirsa, ini jenis ninel. Ini saatnya untuk dipupuk jenisnya KCl atau kalsium boleh ya. Kalau kalsium fungsinya untuk buah ini supaya nggak pecah ya. Ini buah ini pecah nih pemirsa. Nah ini berarti di media tanamnya kalau nggak kebanyakan kehujanan, karena itu kehujanan di batangnya kehujanan tiap hari. Kalau nggak dia kekurang kalsium. Nah, boleh dipupuk kalsium apapun ya, kalsium super cap tawon, kalsium manuhara, kalsium apapun boleh. Kalau pengen lebih manis tadi menggunakan KCl ya, kalium klorida. Seminggu sekali pemirsa. Nah, ketika seperti ini juga yang perlu diingat jangan banyak-banyak disiram ya. Jangan banyak-banyak disiram pemirsa. Kalau sering disiram kebasahan, medianya kebasahan, pertama dia matangnya lebih lambat. Keduanya rawan dia pecah untuk anggur-anggur yang kulitnya tipis. Tapi kalau anggur-anggur yang kulitnya tebal, insya Allah aman tidak pecah. Oke, apabila kurang jelas penjelasan saya bisa datang langsung ke rumah saya ya untuk konsultasi maupun nanya apa aja, edukasi tentang anggur boleh gratis ya. Saya datang ke rumah, yang beli hanya bibit sama pupuk. Kalau mau, kalau nggak mau juga nggak masalah. Oh, saya mau datang Pak nanya-nanya doang karena saya udah nanam, saya beli bibit di A, B, C, D, nggak masalah ya. Kita selalu terbuka ya, buka setiap hari jam 10 sampai sore setiap hari kecuali Lebaran, Tahun Baru ya, itu kita tutup. Tapi selain itu insya Allah kita buka di Jalan MKV 1 Gang Film nomor 9 RT 02 RW 04 Kelurahan Jagakarsa, Jakarta Selatan. Dengan saya Bapak Supriyanto, atau WA di 087 888 700 600 ya, ada di deskripsi maupun di kiri bawah ini. Tulis yang gede Mas ya. Ya biar para pemirsa tahu semua. Oke, apabila ada saya mau tanya, Pak, sebelum di air ini kan ada dibungkus-bungkus seperti ini, Pak. Iya. Apa harus dibungkus, Pak? Enggak, pemirsa ya. Jadi kenapa dibungkus? Pertama, ini di los ya, los. Di sini banyak burung kutilang. Ketika burung itu tahu ini buah ini enak, insya Allah dimakan burung. Tapi beberapa saya sisakan tidak saya bungkus Mas. Jadi kita tidak rakus ya. Nah seperti ini kita buka. Ini banyak yang kita buka pemirsa. Tidak semua kita tutup. Nah seperti ini. Nah ini bekasnya dimakan. Ini ditotolin sama burung kutilang sama burung terucuk, ini lubang-lubang. Ini sebagian, nah ini udah protol semua ini dimakanin. Jadi kita tidak rakus pemirsa ya. Tidak semuanya untuk kita. Artinya kita sisakan buat yang lain. Ini demi Allah saya katakan. Kalau kita mau jalan ke sana itu kan buahnya banyak. Itu banyak yang tidak saya bungkus sengaja untuk hewan ya, tupai atau untuk burung dan sebagainya. Itu. Kalau kita buka semua insya Allah dalam jangka 1 bulan kita nggak panen ya. Tapi ingat, menjadikan sedekah tanpa fitnah. Jadi ada beberapa sesuatu yang jarang Pak Ustadz disampaikan. Itu adalah sedekah tanpa fitnah. Salah satunya adalah buah kita. Nah ini contoh ini udah habis Mas. Nah ini habis ya. Nah ini habis nih. Tinggal ini tangkainya doang nih. Oke. Ini dimakan kalau nggak burung ya tupai mungkin. Atau musang. Jadi sedekah tanpa fitnah salah satunya adalah barang-barang kita itu dinikmati oleh yang bukan manusia. Termasuk hewan ya. Sama. Pernahkah Anda sadari ya? Anda sadari bahwa daun ini yang kita tanam, pohon-pohon yang kita tanam mengeluarkan oksigen. Pernahkah kita cemburu oksigen kita disedot sama orang yang lewat, atau disedot sama burung, atau disedot hewan lainnya? Pak, tentu kita tidak, pemirsa. Nah, itu yang saya katakan salah satu sedekah tanpa fitnah, artinya tidak ada. Kenapa kok Pak Pri bilang sedekah tanpa fitnah? Ini tak kasih contoh goblok-goblokan. Saya Pak Pri nih, saya punya tetangga Ahmad sama Pak Beri, mama nih. Saya ngasih sesuatu ke Pak Ahmad, Pak Beri lihat, oh itu Pak Ahmad terus yang dikasih Pak Pri. Saya nggak pernah dikasih, artinya kan timbul rasa fitnah. Oke, yang saya kasih pun dia akan fitnah. Pak Pri nggak pernah ngasih, ini Pak Pri ngasih saya paling jajan mau ngutang, nah, itu kan. Jadi namanya sedekah itu ada sedekah membawa fitnah, ada sedekah yang tanpa fitnah. Ini hanya saya aja, menurut saya jangan dipercaya. Ini hanya istilahnya introduksi atau intermezzo. Untung yang nyuting pinter pemirsa. Oke ya, terima kasih. Apabila ada kata-kata saya yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Apabila ada yang nonton lebih pengalaman ya, lebih pengalaman dari saya tentang anggur, monggo silahkan di komennya ditambahi ya, silahkan komen, share kan ke teman-teman biar semuanya tahu, biar tidak tertipu ya, tidak kecewa dengan banyaknya penipu di luar tentang anggur. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.